kan yang dimaksud dengan menjual negara itu seperti apa ya? Ya kan kalau mengundang investor datang itu bukan menjual negara, investasi juga kan ada syaratnya. Tetapi kalau orang marah karena Rocky Gerung dalam konteks demokrasi sah-sah saja. Ya kita juga butuh orang-orang yang mengkritisi. Justru orang yang memuja-muja, muji-muji itu lebih berbahaya daripada orang yang mengkritisi. Pak Prabowo itu adalah salah satu memang yang tanpa tedeng aling-aling apa konsep Jokowi itu dilanjutkan. Pak Prabowo itu hampir pasti semua kebijakan Jokowi terkait IKN pasti dilaksanakan. Pemindahan IKN itu kan bukan keinginan Jokowi saja. Dengan menjadi undang-undang berarti kan keinginan seluruh rakyat Indonesia. Kan hampir semua partai mendukung. Itu fakta sejarah. Ini IKN ini sebenarnya keren. Banyak yang meragukan karena tidak tuntas informasi ke mereka. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dengan catatan jurnalis Sukriansa. Sahabat Tuki, sore ini kita akan berdiskusi tentang isu yang lagi viral, yang lagi aktual terkait dengan IKN. Ada beberapa ungkapan yang sangat satir, bahkan tanda kutip menghina tentang IKN ini. Nah, oleh karena itu untuk memberi kita pencerahan terhadap persoalan atau polemik yang terjadi di ruang publik hari ini, kita menghadirkan salah satu tokoh atau orang yang sangat concern tentang IKN. Beliau selain akademisi juga sangat aktif mengikuti perkembangan IKN. Langsung saja saya perkenalkan Dr. Insinyur Isradi Zena. Selamat sore Pak Isradi. Sore Pak Supa. Sehat Pak Isradi ya? Selalu sehat karena pikiran sehat kan. Alhamdulillah. Pak Isradi, hari ini kita disuguhkan sebuah polemik yang menurut saya menguras emosi ya, baik yang pro dan kontra terkait misalnya ungkapan Rocky Gerung yang ditanggapi bahwa itu menghina presiden. Salah satunya terkait dengan IKN. Rocky Gerung seolah-olah menganggap bahwa IKN ini adalah proyek yang direkayasa oleh Pak Jokowi yang kemudian nantinya Pak Jokowi pasca presiden masih punya eksistensi dalam mengurus IKN, dan itu disebut bahwa IKN dijual kepada Cina yang nanti menjadi dikawal oleh Pak Jokowi pasca usai menjadi presiden. Kira-kira bagaimana Pak Isradi menanggapi sinyalemen atau pernyataan dari Pak Rocky ini? Silakan. Iya, jadi kebetulan Pak Rocky Gerung kemudian Pak Jokowi saya pernah ketemu langsung orang-orang keduanya. Kalau kesan saya kedua-duanya ini orangnya tulus, ya apa adanya. Nah, ungkapan orang bahwa Rocky Gerung itu menganggap bahwa Pak Jokowi misalnya menjual IKN, sebenarnya kalau lebih dalam itu dalam bahasa demokrasi itu sebenarnya test case aja. Kalau dalam hati Pak Rocky yang paling dalam itu tidak seperti itu. Kenapa saya bilang demikian? Saya pernah sama-sama Pak Rocky. Pak Rocky memang adalah tokoh yang sangat mengkritisi IKN. Akan tetapi ketika saya berdiskusi di kampus saya, karena saya undang semua yang kontra, itu dia sampaikan, videonya masih ada, bahwa bukan dia menolak IKN, dia mengkritisi. Sehingga untuk kejadiannya dengan Pak Jokowi yang kemudian viral seakan-akan beliau dianggap menghina, karena kan potongan terakhirnya aja dilihat, tidak lihat. Itu sebenarnya semacam pancingan saja supaya orang semua berpikir apa sih detail kerjasama dengan China itu, ya kan? Kalau saya amati, karena kan dia ke sana itu tidak sendirian. Kalau nggak salah ada Pak Luhut, ada Kepala Otorita IKN, dan sejumlah jajarannya. Dan kalau misalnya dilihat dari apa yang dibicarakan, itu untuk kepentingan nasional, ya kan? Dan Pak Rocky Gerung pasti tahu itu, ya kan?
Mereka kan ke sana misalnya salah satunya menjadikan salah satu kota di Cina, kota Shenzhen sebagai percontohan IKN yang dulunya kota apa istilahnya kota yang sangat kecil sederhana menjadi kota yang paling besar di China. Dan itu memang kalau China kita bisa belajar. Dia juga kepala otorita juga jalan-jalan ke smart city-nya, konsepnya gimana, sistem command center-nya, dan itu dilakukan. Malah antara kepala otorita IKN kemudian wali kota Shenzhen itu ada pembicaraan khusus. Tapi kalau untuk dikatakan menjual Indonesia di sana tidak. Tapi kalau dikatakan mengundang China untuk investor itu bisa. Dan Pak Rocky Gerung itu seorang yang rasional. Dia juga itu seorang yang bukan oportunis, karena kalau dia oportunis itu kan dia sudah sama Pak Luhut sama Pak Anu semua kan dekat, sama anaknya Pak Jokowi malah. Tapi dia itu mengajarkan semua orang kritisi ini. Ya atau kalau misalnya kan dijawab sederhana aja. Kalau dibilang menjual kan tinggal ditelusuri. Misalnya sebagai seorang akademis Pak Rocky Gerung, mana sih yang dijual? Kan sederhana. Kalau misalnya dia tidak punya data kan pasti dia kelabakan. Ya kan? Gitu yang dan itu jauh kalau dikatakan Pak Jokowi menjual, tidak. Pak Jokowi terkait IKN itu sebenarnya bukan Pak Jokowi sendirian. Pak Jokowi itu hanya menyimpulkan keinginan kepala-kepala negara, keinginan Soekarno, keinginan Soeharto, keinginan SBY, dan keinginan atau kondisi nasional. Jadi terlepas sindiran keras dari Rocky Gerung ini, langkah Pak Jokowi untuk mengajak Cina bekerja sama dalam membangun IKN itu tepat ya dari? Ya tepat, karena kan China itu kalau kita melihat salah satu negara yang hebat dalam membangun konstruksi atau bangunan itu China itu. Dia bisa membangun sebuah hotel besar dalam beberapa hari, beberapa minggu. Ya dan itu terbukti ini sekarang kayak di IKN saja, tanpa China saja masih tenaga-tenaga kita di Indonesia itu ibarat Bandung Bondowoso. Iya. Luar Bagaimana biasa itu Bandung Bondowoso? Ya kan maksudnya saya kasih contoh 17 Maret 2023 saya ke sana bersama Dirjen Dinti dan sejumlah guru besar. Di kantor presiden itu masih gundukan. Iya kan? Tanggal 29 Maret ke sana masih ada tiang-tiang pendek kecil. Tanggal 29 Mei saya ke sana sudah 3 lantai. Tanggal 2 Agustus saya ke sana sudah hampir atap terakhir yang dibuat untuk kantor presiden itu, termasuk istana dan pembangunan yang lain yang melampaui progres. Jadi kalau misalnya terkait pembangunan dan konstruksi, kita harus legowo bahwa mencontohi China itu suatu kewajaran. Apalagi kita tahu bahwa mereka maju. Ya kan, apalagi kalau misalnya kita tidak boleh bahwa bangsa A, bangsa B tidak bisa contoh. Kalau ada yang bisa dicontoh, China itu salah satu praktek pemberantasan korupsi terbaik di dunia. Ya kan, makanya dia dalam negara tidak berkembang menjadi maju. Nah, yang namanya bangsa kan ada kelebihan dan kekurangannya yang harus disesuaikan. Tapi saya punya prediksi nih ya. Ini kan banyak yang ribut terkait bagaimana menjadikan Rocky Gerung dibui. Itu dalam konteks demokrasi sah. Hak masyarakat untuk tersinggung karena dia mencintai Jokowi, ya kan. Nah kalau saya lihat Rocky Gerung juga, kalau saya dalam tataran saya sebagai orang yang pernah ketemu dan berdiskusi, itu tataran melemparkan ke publik untuk secara transparan apa sih yang dibicarakan, ya kan itu aja. Nah, terus yang ketiga, saya meyakini Pak Jokowi itu tidak akan terganggu dengan itu. Karena kalau misalnya masalah gangguan penghinaan itu, kalau kita tidak ada di WA itu, Pak Jokowi itu mungkin salah satu presiden yang paling banyak mendapatkan itu. Tapi satu positifnya, dia tidak jawab kan. Dan saya melihat ini setelah bertemu langsung Pak Jokowi dan melihat dia tidak akan balas. Jadi kalau misalnya kita kembali ke sejarah ke belakang, itu Nabi Muhammad kan juga tidak membalas semua ejekan. Dan itu positif, tidak membalas apa yang dianukan dalam untuk Pak Jokowi sendiri. Gitu. Tapi kalau yang lain mau silahkan aja. Tapi kalau saya secara pribadi, gampang aja. Misalnya Pak Rocky Gerung bilang itu bangsat itu misalnya, kemudian menjual saya pingin sebenarnya
dikasih duduk sama Rocky Gerung, kemudian kita bicara secara khusus yang dijual itu apa. Kan kalau misalnya dia dijual apa itu enggak. Tapi Rocky Gerung itu seorang patriotik kalau menurut saya. Dia menggugah kesadaran banyak orang, jangan diam. Ya kan? Dia kan tidak, kan ngapain takut sama Rocky Gerung? Dia sendirian kok. Dia tidak mengajak organisasi untuk makan misalnya, dia kan sendiri. Dan itu kan dengan kata-kata, tidak ada pasukan, tidak ada senjata. Nah, cara menghadapinya juga dengan kata-kata. Karena saya pengalaman dengan Rocky Gerung. Waktu dia bilang membangun IKN itu uangnya dari mana, ya kan? Akhirnya saya mampu menjelaskan bahwa uang itu misalnya pemerintah melalui APBN titip di PUPR yang seharusnya membangun seluruh Indonesia, dan ini disisihkan ke belakang. Waktu saya bilang Pak Rocky tolak IKN, dia bisiki saya tidak tolak IKN, saya kritisi IKN, ya kan? Jadi terlepas dari pengertian kita bahwa pernyataan Rocky Gerung itu menghina atau melecehkan, tetapi kalau ditelusuri lebih dalam ternyata memberikan manfaat yang sangat luar biasa, sebagaimana Pak Isra disampaikan bahwa itu memantik kita untuk menjelaskan bagaimana proyek IKN ini dikerjakan oleh Presiden, kira-kira begitu. Iya, jadi sebenarnya kan itu China itu sebagai negara superpower menyadari posisi Indonesia yang sangat strategis dan sangat kuat, ya kan. Makanya kalau kita lihat kronologis penerimaan Jokowi di sana itu kan dihormati secara luar biasa, meskipun hujan tetap disambut, mengingatkan kita bagaimana Pak Soekarno disambut di luar negeri sebagian. Dan itu Cina lakukan itu. Nah, itu satu kan. Terus yang kedua, Cina itu kan berpengalaman membangun kota, ya kan. Dan itu kota Shenzhen yang dikunjungi itulah salah satu contoh nyata, dan kita butuh itu. Teknologi China itu sangat maju. Saya rasa kan yang dimaksud dengan menjual negara itu seperti apa ya? Ya kan, kalau mengundang investor datang itu kan bukan menjual negara, investasi juga kan ada syaratnya. Ya kan, kita terbuka untuk bekerja sama siapa saja. Nah, kalau saya pernyataan Rocky Gerung itu bisa misalnya diundang aja podcast gitu. Diundang podcast di media, tapi yang berhak menyatakan itu penghinaan dengan bukan penghinaan kan itu hukum. Biarkan aja hukum bicara. Ya, tetapi kalau orang marah karena Rocky Gerung dalam konteks demokrasi sah-sah saja. Hanya melakukan misalnya tindakan kekerasan saya itu atas nama kelompok itu tidak boleh kan. Ya, kita aja berdewasa demokrasi kita. Tapi Jokowi itu tidak terganggu. Jokowi tidak terganggu. Untuk menjawab itu tanda kutip sindiran dari Rocky Gerung itu, kira-kira untuk kita melihat faktanya bagaimana progres pembangunan infrastruktur IKN hari ini. Iya, jadi waktu saya sama-sama di Rocky Gerung itu, kalau saya secara pribadi saya mencari orang sosok seperti dia di Indonesia, orang yang secara nalar punya kemampuan berpikir untuk berbeda, ya kan, karena kalau dia itu mau oportunis, tenang hidupnya dia, ya kan, dia juga tidak bikin partai bikinan untuk menggugah kan, yang nakal-nakal ya saya pernyataannya, tapi kalau kenakalan Pak Rocky Gerung itu kita bisa jawab dengan data dan fakta. Nah, data dan fakta yang akan saya ungkap ini karena saya pernah undang Pak Rocky Gerung sebagai kawan berpikir, ya kan. Dia malah dalam salah satu podcast kan dia puji bahwa contoh itu Rektor Uniba itu. Dia tahu saya tolak, tapi dia undang saya. Dia ajak saya diskusi di depan mahasiswa dengan netral mahasiswa, biar mahasiswa yang menilai. Nah, itu bahasa beliau. Jadi waktu Pak Rocky Gerung datang kan sama dengan orang-orang yang tidak setuju. Ngapain itu bangun IKN? Ya kan? Duitnya dari mana? Ya kan? Duitnya kan kalau Pak Rocky Gerung waktu datang itu uang untuk stunting dipakai, uang untuk pendidikan dipakai. Tapi itu kan Pak Rocky Gerung menyatakan itu kan dalam konteks menyatakan sesuatu, bisa kita bantah. Cara membantahnya waktu itu saya sampaikan, Pak Rocky tidak seperti itu.
Dana kesehatan tetap di Kementerian Kesehatan. Dana pendidikan karena undang-undang tetap sesuai. Tapi yang dipakai itu adalah dana dari Kementerian PUPR. Orang dulu kan banyak bilang, oh ini ngutang, ya kan, duitnya dari mana. Nah sekarang saya tunjukkan progresnya. Apa yang diragukan orang terkait dari mana uangnya IKN itu terjawab sudah hari ini. Hari ini progres pembangunan IKN itu sampai 39 paket. Ya kan, saya bisa uraikan di sini. Ya mungkin orang tidak percaya barangkali karena kalau saya ini hampir tiap minggu di sana. Ya kan, saya ada video, ada buktinya. Yang memang untuk bahan berdiskusi dengan siapa. Jadi saya mulai ceritakan. Di sana itu proyek sudah berjalan, uangnya sudah turun, sudah mengalir, sudah ada paket-paketnya semua sampai puluhan triliun. Kalau misalnya saya bicara kantor presiden, itu sudah selesai, bahkan melampaui target. Sudah, jadi saya terakhir di sana 2 Agustus. 2 Agustus itu sudah di lantai terakhir atas, tinggal ditutup saja. Nanti kalau butuh videonya saya akan kasih lihat. Ini sekedar gambaran saja. Tanggal 17 Maret 2023 saya ke sana bersama Dirjen Dikti bersama sejumlah guru besar untuk melihat progres langsung dari IKN. Jadi di tempat itu, di kantor presiden itu, kemudian istana di depannya itu belum ada, masih pembersihan, perapihan, kemudian masih gundukan. 17 Maret 2023 ada videonya. 29 Maret 2023 saya ke sana lagi. Masih ada sedikit tiang-tiang sedikit. Mau tahu apa yang terjadi? 29 Mei saya ke sana. Sudah 2-3 lantai gitu. Keren banget, ya kan? Termasuk istana presiden, karena setelah kantor presiden istana presiden, kemudian bangunan untuk upacara di tanggal 17 Agustus. Dan itu masing-masing ada PP, jadi BUMN semua yang kerjakan. Ada PP, ada Waskita, ada macam-macam, ya kan. Nah, kantor Kemenko juga seperti itu. Yang sudah dalam proses berjalan, Kemenko 1, yaitu semacam kantornya Pak Luhut. Kemudian Kemenko 3, kantornya Pak Mahfud. Kemenko 4, kantornya yang Menko terkait SDA, budaya dan pengembangan manusia itu ya. Terus Menko 2 dalam proses sekarang itu Menko Perekonomian. Kemudian tol itu 3 dalam proses berjalan dan proses penyelesaian 3A, 3B dan 5A. Terus Bendungan Sepaku Semowi, kemudian Intake Sepaku itu bendungan Sepakusnya 92% selesai, nyaris semua. Terus belum jalan sisi barat, yang penting banyak lah, IPAL 1, IPAL 2, IPAL 3. Nah, sebagai orang yang di sana akhirnya terjawab sudah. Orang yang meragukan bahwa ini tidak akan, ini sekarang dalam proses pembangunan dan siang malam. Pekerja pahlawan bangsa bekerja di sana. Karena saya dan teman-temannya salah satu pekerja di sana saat itu. Masya Allah. Iya kan. Iya, terus dulu juga. Nah ini nanti tinggal, jadi semua keraguan orang kita harus jawab dengan kerja nyata. Nah, jadi waktu saya ketemu juga Pak Rocky Gerung kan itu hanya butuh jawaban secara fakta aja. Dia sampaikan Pak Isradi, itu merusak lingkungan. AMDAL-nya tidak ada. Kalau saya pemerintah kan sederhana aja. Kalau dikritik AMDAL-nya, perlihatkan dong AMDAL-nya. Ya. Kalau misalnya merusak lingkungan, kita bisa jawab, Pak Rocky, justru IKN dibangun ini bukan untuk merusak hutan, tapi untuk memperbaiki hutan. Ya kan? Memperbaiki hutan kenapa? Karena hutan, jadi bangunan-bangunan yang ada di IKN sekarang, ini sekedar informasi saja. Yang dirusak hutannya itu bukan hutan istilahnya? Bukan hutan tropik, tapi hutan tanaman industri. Jadi hutan yang dipakai, jadi hutan itu. Dan itu karena konteksnya itu forest city, sustainable forest city, kota hutan memang itu dari 55% hutan saat ini akan dijadikan 75%. 60% diantaranya adalah hutan, 10% adalah ketahanan pangan, dan yang akan dibangun adalah 25% saja. Itu kan dijawab saja. Kan sebenarnya untuk wacana ini kan sederhana aja. Buka diskusi. Nah, kalau seandainya misalnya Pak Jokowi atau siapapun menginginkan saya bertemu dengan Pak Rocky Gerung, kemudian diskusi, kita bisa selesaikan dengan kepala dingin kan. Ya kita juga butuh orang-orang yang mengkritisi. Justru orang yang memuja-muja, muji-muji itu lebih berbahaya daripada orang yang mengkritisi. Iya kan?
Hanya memang Pak Rocky Gerung harus siap juga kalau ada yang rakyat yang marah, pendukung Jokowi marah, dia harus juga itu konsekuensi demokrasi. Tapi apapun itu semua bisa diselesaikan secara hukum, ya kan? Kalau secara hukum salah ya udah selesai, ya kan? Kemarin ada pertemuan apa itu namanya di Makassar. Calon presiden. Enggak, pertemuan antara pemimpin APEXI. Ya semacam asosiasi pemerintah kota. Dan seluruh Indonesia. Ketiga kandidat presiden yang disebut-sebut Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto itu ada dan menyampaikan pemikirannya. Pak Isradi menilai konsep mana di antara ketiga itu yang mengungkapkan tentang IKN yang ideal menurut Pak Isradi. Ya, jadi ini ketiga orang lagi ini. Ya. Saya pernah sama-sama, ya kan. Kalau Prabowo memang dulu saya sering waktu masih saya di Gerindra, ya kan, jelek-jelek gini pernah jadi ketua partai dulu Gerindra ya. Jadi saya tahu persis dan Pak Prabowo itu adalah salah satu memang yang tanpa tedeng-aling-aling apa konsep Jokowi itu dilanjutkan. Jadi kalau Pak Prabowo itu hampir pasti semua kebijakan Jokowi terkait IKN pasti dilaksanakan. Terus begitu juga dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu saya pernah sama-sama. Dia pernah di kampus, malah saya kasih satu buku IKN Nusantara yang saya tulis. Ya, dia terima. Dan konteks yang saya anukan dia akan melanjutkan. Apalagi kita juga harus tahu bahwa IKN ini sukses juga di belakangnya juga PDIP, partai pengusung yang misalnya karena dia sangat yakin bahwa pemindahan IKN itu adalah konsep Soekarno, iya kan? Dan itu memang Soekarno yang menginginkan, dia mengimpikan bahwa suatu saat Indonesia itu ibu kotanya di tengah-tengah. Yang kemudian itu mungkin secara secara mistis kita tidak tahu bahwa itu akhirnya jadi kenyataan di kemudian hari, iya kan? Jadi kata-kata itu bertuah dan kemudian ada seorang eksekutor yang luar biasa yang berani dan taktis, ya kan? Jadi hampir pasti Pak Ganjar juga oke. Pak Anies juga kalau saya nilai, saya juga pernah kasih buku dan pernah komentar. Dan apa yang disampaikan itu juga pernyataan yang cerdas menurut saya. Kan kata-kata yang keren yang disampaikan itu bahwa kita akan kaji, ya kan? Kalau ada yang mau dilanjutkan, kalau ada yang tidak dibuang. Kan ini namanya dilanjutkan. Kalau kata-kata dilanjutkan, pemindahan ini kayaknya sudah pasti. Pak Anies itu setuju. Pak Anies setuju. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tahu betul bahwa kita pindah atau tinggalkan Jakarta itu bukan karena kita hanya sekedar ingin pindah. Memang Jakarta tidak layak lagi untuk tetap menjadi ibu kota karena banyak faktor. Ada yang bilang jadi pandangan-pandangan ilmiah menyatakan itu the sinking city dan itu diakui sama seluruh dunia termasuk pakar-pakar Indonesia bahwa dia potensi gempa, bahwa Jakarta salah satu kota terpolusi di dunia. Yang ketiga misalnya macet, ya kan. Kemudian dari segi keindonesiaan uang berputar paling banyak di sana sebenarnya. Padahal kita ini ada visi tahun 2045 Indonesia emas yang tidak mungkin maju kalau misalnya tidak merata pembangunan itu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya pernyataannya akan beberapa kajian bisa saja misalnya model pemerintahan kan misalnya kayak gini. Struktur pemerintahan otoritas sekarang. Kalau misalnya di 2024 dipindahkan kan, kalau misalnya modelnya seperti ini kan tidak ada DPRD kota, DPRD provinsi atau DPRD otorita. Kemarin saya sempat tanyakan waktu konsultasi publik yang dia sampaikan bahwa itu akan ditangani oleh misalnya DPR RI Kalimantan Timur. Akan tetapi di 2024 kan Kalimantan Timur sudah beda dengan ibu kota Nusantara. Akan tetapi itu juga kita pahami juga. Kalau saya pahami karena saya tahu betul kerja keras otorita itu. Ini kan IKN ini masuk dalam proyek strategis nasional. Jadi sebagai proyek strategis nasional memang harus ada kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi bagaimana dengan ketika calon presiden? Ketika calon presiden itu kalau misalnya hal yang prinsip terkait pemindahan ibu kota Nusantara itu semua setuju karena kenapa? Jadi ini ya sebagai orang yang paling getol di IKN kemudian hampir tiap minggu di sana.
di tahun 2024 Juli atau Agustus itu istana itu sudah megah berdiri, kantor presiden, istana presiden sudah berdiri, lapangan upacara sudah berdiri, kantor Kemenko sudah berdiri, beberapa fasilitas-fasilitas lain sudah terlaksana. Jadi itu jadi ketika misalnya dilantik presiden di bulan Oktober itu fakta, karena itu lagi dikerjakan dan dalam proses penyelesaian. Iya kan, dan misalnya kalau itu sudah terjadi, sudah lihat yang gagah itu, karena ini salah satu model istana yang akan tergagah di dunia, itu investor akan datang dengan sendirinya, karena dia sudah yakin, oh ternyata IKN ada. Kenapa misalnya banyak yang ragu? Karena memang tidak ada yang kesana, tidak ada yang lihat. Ya tapi itu sudah insya Allah di tahun depan itu kan, karena saya ini sebagai orang insinyur, saya kaget dengan hasil kerjaan itu. Ya. Jadi itu tadi saya sudah kan gambarkan tahun sekian. Jadi di bagian-bagian itu saya tahu betul. Dan saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena saya berada pagi hari di situ, pulang sore hari, selesai satu lantai. Itu di salah satu kantor Kemenko. Itu yang istimewa. Jadi dulu itu sempat disampaikan kalau misalnya kontraktor, di dunia ini sudah ada yang bisa membangun satu lantai per hari. Ternyata terbukti di IKN. Ya? Iya. Jadi ini Pak Isradi, kita mau menegaskan kepada publik, terutama sahabat catatan jurnalis Sukriyansa, tentang kepastian, artinya apa yang disampaikan oleh Jokowi itu suatu kepastian bahwa akan terwujud, termasuk misalnya pernyataan Pak Jokowi bahwa tanggal 17 Agustus 2024 akan mengadakan upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN. Pasti ya? Insya Allah. Kalau saya, karena saya menyaksikan, ya kan, saya melihat progres pembangunan. Yang pertama kan kalau kita mau jujur, pemindahan IKN itu kan bukan keinginan Jokowi saja. Dengan menjadi undang-undang, berarti kan keinginan seluruh rakyat Indonesia dalam konteks negara berdemokrasi. Jadi undang-undang itu kan hampir semua partai mendukung. Itu fakta sejarah. Itu fakta. Jadi tidak bisa lagi dikatakan itu keinginan Jokowi. Keinginan Jokowi pun harus diadu bahwa ini keinginan Soekarno, Soeharto dan lain-lain. Ya kan, malah Anies Baswedan di tahun 2014 kalau saya tidak salah, waktu masih jadi rektor Paramadina, pernah ada diskusi IKN yang salah satu penanggapnya itu adalah Antonio Caniago. Ada videonya masih sampai hari ini. Nah, kemudian apa yang tinggal caranya aja kalau saya. Jadi konsep pemindahan IKN ini keren dan itu langkah yang sangat tepat. Kenapa? Karena itu diharapkan mampu mengurai penduduk Indonesia. Jadi kan tidak mungkin kita jadi maju, Jakarta saja maju kan. Nah, IKN ini kita berharap akan men-trigger pembangunan infrastruktur. Ya kan? Tadi sudah dijawab tentang keraguan orang masalah finansial, terus juga lingkungan. Itu terbukti sudah terjawab sekarang ini bahwa keraguan itu tidak beralasan. Artinya pemerintah telah menjawab bahwa apa yang dicemaskan selama ini itu dapat ditunjukkan kerja yang real. Nah, untuk efektivitasnya sebagaimana Pak Isradi tadi sampaikan, kira-kira bagaimana IKN ini secara pemerintahan dikelola. Apakah Pak Isradi punya konsep tertentu supaya konsep ini bisa terwujud lebih taktis dan strategis lagi dari segi sistem pemerintahan? Oke, jadi kalau saya punya pandangan itu seperti gini. Konsep IKN kan saya sudah katakan bagus. Tadi kecemasan orang-orang terkait lingkungan bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Kalau kita tidak secara konsisten mengatasi itu sebagai sebuah tantangan. Kalau misalnya kita hanya menyatakan membenahi lingkungan dari segi misi saja atau slogan saja tanpa pelaksanaan.
kendaraan yang bagus yang bisa mencapai satu tujuan, kalau drivernya ugal-ugalan suka-suka atau yang lain-lain misalnya connect-nya ugal-ugalan kan tidak akan tercapai. Ini yang yang harus bagus. Jadi otoritas sebagai driver dan staffnya sebagai connect itu harus betul-betul konsentrasi untuk mencapai tujuan, ya kan? Nah, tadi misalnya kewenangan penuh atau kewenangan lebih untuk otorita itu untuk tahap jangka pendek benar. Tapi kalau misalnya diminta berpendapat untuk ke depan supaya kita tidak mengotak-atik undang-undang yang terlalu banyak, saya itu konsepnya one region, jadi satu daerah dua sistem. Saya sependapat bahwa kepala dan wakil kepala otorita itu secara struktural setingkat menteri. Ya kan, dan saya sependapat untuk tahap mungkin 5 tahun pertama atau 5 tahun kedua itu dikasih kewenangan lebih. Tapi dari segi fungsional saya menginginkan bahwa dia seperti daerah provinsi sama dengan DKI Jakarta, sehingga kita tidak repot terlalu banyak misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah yang berotak-atik. Kalau itu kan tinggal dioptimalkan saja. Ya jadi yang saya mau sampaikan bahwa ke depan kepala otorita kan ini salah satu yang istimewanya kan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya toh, ya silahkan aja setingkat menteri, akan tetapi fungsi-fungsi di bawah sama dengan fungsi-fungsi provinsi lain karena IKN itu wilayah kalau misalnya setingkat apa, setingkat provinsi, jadi hak-hak provinsi, karena itu kan provinsi ada undang-undang yang sudah diatur, daripada bikin yang repot lebih bagus yang praktis. Ada yang bilang kita belum pengalaman bikin ibu kota, tapi kan sudah ada benchmark, orang sudah pengalaman bikin provinsi baru, ya kan, ini malah kita enak, sudah ada semacam bantuan finansial yang banyak untuk menyiapkan. Biasanya provinsi baru kayak misalnya Kaltara kan harus cari uang sendiri. Nah, itu yang satu. Terus yang kedua, kalau yang saya mau sampaikan terkait IKN ini, ya otorita ke depan, bahwa kita itu dalam kehidupan berbangsa harus ada yang misalnya menyuarakan aspirasi masyarakat setempat, ya kan? Jadi cepat atau lambat harus setingkat DPRD perwakilan, ya kan? Harus ada. Kalaupun misalnya 5 tahun pertama tidak ada, nggak apa-apa, karena itu terkait pemindahan. Tapi yang ke depan mesti ada. Ya kan, karena kita harus anggap DPRD ini sebagai check and balance, ya kan, karena kan kita tidak ingin sesuatu yang suka-suka, karena bahayanya begini, kalau seenaknya saya diangkat mau apa nanti suatu saat jika ada presiden yang dengan seenaknya menunjuk seseorang yang tidak disuka masyarakat, kan bisa jadi seperti itu. Kita tidak tahu siapa yang akan jadi presiden 2024. Mau apa kalau tiba-tiba undang-undangnya sudah ada, peraturan, tiba-tiba dia mengangkat seseorang kepala otorita di situ, yang tanda kutip tidak semua orang senang, atau tanda kutip orang itu dikontrol oleh salah satu kekuatan besar, ya kan, yang kita tidak tahu apa, apalagi dengan di sana wewenang berlebih, ya kan. Itu jadi one region to system itu adalah secara struktural dia setingkat kementerian dan wakil menteri, tapi secara operasional dia melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab provinsi. Ya seperti itu. Dan insya Allah kalau menurut saya itu yang akan bisa terlaksana. Makanya pada kesempatan ini jika bisa menyampaikan ke Pak Jokowi, pendapat saya IKN itu pindah sudah sangat luar biasa. Hanya kalau bisa one region to system, satu daerah dengan dua sistem. Memang di Undang-Undang nomor 3 tahun 2023 itu memang pemerintahan hibrid. Kepalanya setingkat menteri, ya ta. Kemudian dia sama dengan provinsi, sebenarnya secara tersirat itu sama dengan konsep yang saya sampaikan tadi. Ngapain bikin semua misalnya seakan-akan jadi kementerian ini, kan seakan-akan kementerian, kemudian kewenangan kementerian lain segera diambil semua. Jangan begitu, nggak usah. Bilang aja kepala otorita atau gubernur kepala otorita atau kepala otorita garis miring menteri negara, kan selesai. Kepala otoritanya sama dengan gubernur, menteri negaranya setingkat, sehingga misalnya kalau presiden keluar kota, keluar dunia, dia bisa mendampingi secara langsung supaya dia fleksibel juga sebagai untuk memudahkan segala sesuatu urusan. Secara sosial, bagaimana kira-kira antusias animo masyarakat dalam pandangan Pak Isradi ini se-Indonesia
menilai masyarakat Indonesia terhadap IKN ini? Apa mereka memang sudah setuju 100% dengan IKN? Jadi tidak hanya Kalimantan, tapi seluruh wilayah di Indonesia, karena mungkin Pak Isradi juga banyak berkeliling ke Indonesia. Bagaimana nurani mereka tentang IKN ini? Iya kan kita bisa kalau secara digital kan kita kan bisa melihat siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Tapi kan secara hukum, secara ketatanegaraan kan semua sudah setuju, iya kan? Dan dengan produk undang-undang. Yang kedua, yang tidak setuju itu kawan berpikir kita jangan matikan mereka, karena itu akan menjadi alat kontrol supaya kita tidak lengah. Dan karena meskipun konsep bagus, kalau kita lengah itu bisa. Jadi misalnya kayak kan sudah terjawab semua. Yang dulu misalnya ini kok Pak Jokowi pindahkan IKN, uangnya dari mana? Kita kan mampu laksanakan, bahkan sudah hampir selesai tanpa itu. Ini kita lagi tentang lingkungan. Kita sudah ada konsep, tapi konsep itu kan harus dilaksanakan. Jadi bagaimana konsep itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Nah, orang yang mencium terkait lingkungan bisa saja benar kalau kita yang pemegang konsep ini lain di konsep, lain yang dilaksanakan, karena itu kan banyak terjadi. Nah makanya tadi selalu saya bilang kembali ke orangnya. Kalau saya ya, kenapa saya bilang seluruh masyarakat Indonesia sebenarnya akan setuju, tinggal komunikasinya saja. Mungkin banyak kan yang berpendapat sampai hari ini yang tidak pernah ke sana, yang tidak melihat, yang tidak mengamati, kan pasti dia bilang apa sih yang kerja di sana. Belum lagi kalau misalnya dia dapat informasi dari belum ada di sana gundukan, karena memang tidak semua orang punya akses masuk, karena itu termasuk area terbatas. Saya itu kadang-kadang memaksakan mengambil gambar karena kan banyak pertanyaan ke saya untuk meluruskan juga bahwa tidak loh, ini dalam proses pembangunan. Kan masih banyak dia bilang jangan, nggak usah ke sana, itu hanya tidak ada, itu kayak lapangan saja. Nah itu kan jadi komunikasi. Jadi mesti ada komunikasi yang intens bahwa seperti ini, karena kan apalagi di zaman hoax sekarang. Sebagai contoh kemarin di hoax itu seakan-akan Jokowi bagi-bagi tanah untuk China, padahal itu hoax. Ada lagi hoax terbaru 5.000 orang Jogja akan ke IKN transmigrasi, itu hoax juga. Nah memang tantangan. Jadi di dunia digital, di dunia informasi ini sebenarnya kekuatan informasi memang memegang porsi yang sangat penting. Tapi kita sebagai negara demokratis tidak boleh marah, ya kan? Tapi menyampaikan secara data, ya kan? Kan saya sudah ngasih contoh-contoh semua. Nah, orang juga tidak akan berdebat kalau misalnya mampu melihat fakta, kan? Ya kan? Itu aja kan? Kan kita Bapak ikuti pertanyaan orang, sekarang saya bisa buktikan bahwa tidak. Akan tetapi kalau saya IKN ini akan mencapai sukses jika tidak ada orang yang istilahnya, anggaplah misalnya mengelola IKN itu mengambil kawan-kawannya sendiri untuk berjuang, ya kan? Yang misalnya menganggap dirinya aja dengan teman-temannya yang punya kemampuan, ya kan? Ini IKN ini sebenarnya keren. Banyak yang meragukan karena tidak tuntas informasi ke mereka. Makanya kita berterima kasih sama Ukian ini karena mengundang untuk menyajikan. Saya selalu terbuka. Jadi kan saya pengalaman. Nggak usah terkait misalnya orang-orang yang tidak punya kemampuan. Di kampus saya hampir semua yang datang itu awalnya dengan pesimis. Apakah itu dari universitas luar negeri, dari BRIN, dari pakar dan lain itu. Ketika masuk di pintu saya, dia melakukan IKN. Tapi kebetulan kami di universitas mengumpulkan semua data-data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu anunya. Yang nanti juga mungkin saya akan menulis juga, dan nanti buku saya akan lahir satu lagi. Jadi apakah Jokowi menjual IKN ke China? Itu kan bisa jadi bukan, kan sebenarnya ditulis saja. Jadi kekuatan nalar, kekuatan pikiran itu akan mampu mengalahkan segalanya, lihat. Betul. Kayak gitu aja. Oke, baik. Mungkin closing statement terkait IKN hari ini dari Pak Isradi kepada masyarakat Indonesia, silakan. Iya, jadi dari hati yang paling dalam terkait Ibu Kota Nusantara. Pertama itu sudah berproses, sudah bagian dari sejarah. Dan merupakan langkah mundur
kalau misalnya mau dibatalkan. Tapi hitungan saya siapapun presidennya itu tidak akan dibatalkan, ya kan? Karena dengan jadinya semua kantor pemerintahan di KIP itu sudah akan memicu investor asing, karena memang kalau investor itu kan lihat kepastian hukum dulu, proses hukum itu satu. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan bahwa harus secara terus-menerus orang memberi informasi yang benar terkait IKN. Jangan salahkan hoax. Tugas kita adalah melawan hoax dengan fakta. Jangan marah kepada anggaplah pembenci IKN, tapi tunjukkan apa pertanyaannya terkait kemarahan itu dengan fakta-fakta. Itulah negara demokrasi, karena demokrasi itu mengajarkan kita, orang mau teriak mencaci kita tanpa misalnya silahkan aja, tapi kan itu jejak digital kebodohan dan kecerdasan akan terlihat, ya kan? Kita butuh orang-orang yang tidak penjilat, yang memuji-muji presiden saja, atau memuji-muji pemerintah saja, atau memuji-muji, tapi kita butuh orang yang kritis, yang kemudian kalau perlu dibuat debat dulu, diuji secara ilmiah, ya kan? Kita mari tunjukkan bahwa kita ini adalah bangsa yang berpikir, bangsa yang cerdas, ya kan? Itu aja. Baik, sahabat Tuki, terima kasih atas kebersamaannya. Kalaupun saya ingin menutup satu kesimpulan dari perbincangan kita sore ini, saya akan mengutip dari pernyataan Pak Isradi bahwa IKN itu keren, tetapi perlu orang-orang yang mampu mendrive IKN ini pada jalan yang benar. Sekian dari catatan jurnalis Sukriansa pada diskusi kali ini. Kita akan jumpa pada episode yang mendatang dengan tokoh yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siap.